Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Jumat 29 Juli 2022 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia datang memberi hidup dan kelimpahan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi saudara-saudara, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak akan menemui hambatan, tidak menghadapi masalah di dalam hidup ini. Tekanan dan pandangan negatif akan kita hadapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pencobaan-pencobaan si iblis akan senantiasa berusaha menjauhkan hidup kita dari kehendak Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Hal tersebut sudah disampaikan Yesus Kristus seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini juga Tuhan Yesus Kristus sudah memperingatkan murid-muridnya dan memperingatkan kita saat ini bahwa akan datang dan akan kita hadapi pencuri yang datang untuk mencuri dan membinasakan orang-orang percaya. Si iblis dan antek-anteknya adalah pencuri yang datang dengan membawa kehancuran kepada orang-orang yang berhasil ditangkapnya, orang-orang yang berhasil dikuasainya. Kehadirannya kita tidak sadari, kehadirannya senyap mencobai orang-orang percaya, tetapi hasilnya sangat mematikan. Rasul Petrus mengingatkan kita untuk waspada dan berjaga-jaga terhadap godaannya yang dapat menelan kehidupan iman percaya kita. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbeda dengan si iblis yang menyebabkan kebinasaan dan kehancuran. Tuhan Yesus Kristus datang dan hadir di tengah-tengah kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan dalam nats ini menekankan makna rohani, bukan hidup berkelimpahan dalam arti berkelimpahan harta atau hidup dalam kemewahan. Bukan berarti saudara-saudara Tuhan tidak memberkati kita dengan materi atau Tuhan menganggap salah ketika kita menjadi orang yang kaya. Tetapi
Tuhan lebih mengutamakan berkat rohani daripada berkat jasmani. Tuhan Yesus Kristus menganugerahkan kepada kita jaminan keselamatan yang melimpah, pengampunannya yang melimpah, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, perlindungan dan keamanan yang melimpah, kepenuhan kasih karunia Allah dan kepenuhan lainnya yang melimpahi kehidupan kita. Injil Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cara untuk memperoleh hidup berkelimpahan tersebut adalah jika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita mengutamakan dan memprioritaskan Dia dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dengan hidup berkelimpahan yang dianugerahkan Allah, kita hendaknya menjadi terang dan garam bagi dunia ini, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga setiap orang juga merasakan kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia datang memberi hidup dan kelimpahan. Mari kita nyanyikan Bukuende 232 ayat 4, Sian Sude Parulian na harga. Nang homangolu salelek leleng na di Tuhan Yesus do jupang hoi nung atorang dita luhon sibolis nang hamatean si gom sude. Takut Tuhan motong tiop hatana sai pangasahon ma baga-bagana. Marilah kita berdoa. Dialah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, karena kasih setia Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami ini. Meski banyak tantangan dan hambatan, kesusahan, penderitaan bahkan kami hadapi, tetapi kami tetap teguh berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Kami dapat melewatinya bukan karena kuat kami, tapi karena Tuhan yang mengiring setiap langkah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah hadir bagi kami untuk memberi hidup dan kelimpahan bagi kami. Kami mempunyai sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Kami memiliki keamanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah dunia ini, jadikan kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi orang lain, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Yang sakit kami memohon Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam setiap aktivitas kami yang berkenan kepada Tuhan, Engkau hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.